Iya, Jumanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, ini ada tiga kelas yang saya gabungkan di sini ya. Jadi ada eh, statistik ekonomi dan bisnis dan ada statistik dan probabilita untuk SI 301 dan 303. Ya, jadi ada tiga kelas. Seharusnya ini banyak nih ya. Seharusnya banyak. Kenapa Ibu gabungkan, teman-teman? Ini alasannya agar supaya kita itu bareng-bareng belajar dengan mungkin agak sedikit panjang waktunya ya, ketimbang nanti tiga kelas sendiri-sendiri begitu kan pendek jadi waktunya ya, karena terbatas siang ini kan jam kerja sampai jam 16 seperti itu. Jadi ini ada banyak harusnya yang hadir, namun yang hadir baru 25, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman nanti seperti sebagaimana yang Bu Silvana sudah sampaikan, ini pertemuan Vicon ke-8, artinya nanti teman-teman jikalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan ya. Japri Bu Silvana dan Bu Silvana akan layani sampai paham ya. Bahkan juga beberapa teman-teman sering Ibu voice note ya. Kenapa? Agar kadang kalau dengan bahasa suara itu mungkin lebih paham ketimbang bahasa tulisan gitu. Karena Bu Silvana tuh juga orang yang visual gitu, auditorik, jadi senang ngobrol, senang ngomong gitu kan ya. Gitu Bu Silvana sering nih voice note teman-teman ya di situ ya agar supaya kita dapat apa kita tuh saling bisa ngeblend gitu satu sama lain. Baik, teman-teman, saya izin untuk mute teman-teman dahulu agar supaya rekaman ini bagus. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan chat dulu. Nanti setelah selesai Bu Silvana presentasi, Bu Silvana akan buka ya mute-nya ya. Izin Bu Silvana buka dulu untuk materinya. Nah, lagi loading ya. Buka buka file berat ya. Tebel sekali ini filenya. Baik, bentar. Baik, teman-teman ya. Jadi, kenapa Bu Silvana langsung loncat ke regresi linear berganda? Karena ketika kita bicara regresi linear berganda, yang bapaknya ibaratnya udah banyak buntutnya, variabel udah banyak, ketika nanti kalian ke regresi sederhana yang variabel independennya cuma satu, itu akan lebih gampang ya. Di untuk menyingkat, mempermudah, mempercepat ya pembahasan kita, Ibu langsung ke regresi linear berganda. Baik, jangan yang ini ya, saya ke ini aja deh, tuh sini nih. Nah, screen, terus kemudian saya ke sini. Teman-teman udah tampak ya? Udah tampak ya? Oke, mantap. Makasih. Oke. Oke, kita masuk ke regenesi linear berganda, teman-teman. Nah, dari kemarin kita belajar mengenai statistik, kita belajar mengenai beberapa teknik analisis, dan ini gongnya, ya. Ini adalah metode terakhir, pemuncak, tapi pun juga sangat complicated, yang banyak banget ya syarat-syarat yang harus diikutin. Tapi ini sangat-sangat kepake teman-teman nanti teman-teman ketika teman-teman tugas akhir. Anak SI pun juga bisa menggunakan ini ya. Jadi bukan berarti anak SI itu nggak relate gitu, bisa gitu. Walaupun mungkin contoh soal lebih banyak ke manajemen nanti saya ambil, namun bisa teman-teman nanti aplikasikan ya dalam skripsinya teman-teman ya. Nah, yang namanya regresi itu adalah suatu teknik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen ya dengan variabel independen ya. Gitu. Kemarin kan Ibu udah jelasin mengenai sebab akibat gitu kan. Jika teman-teman belajar, jumlah jam belajarnya teman-teman dalam sehari itu akan menentukan IPK-nya teman-teman, ya kan? Nah, berarti ada sebab, ada akibat. Ketika teman-teman belajar, maka mengakibatkan nilai IPK teman-teman naik, kan seperti itu. Nah, itu sebabnya. Sebabnya adalah belajar, kemudian akibatnya IPK-nya naik, seperti itu.
Nah, sama dalam regresi linear berganda, penyebabnya nggak hanya satu lagi. Ketika bicara mengenai jumlah jam belajar sebagai variabel penyebab atau variabel independen atau variabel eh, bebasnya kan gitu. Ketika kita bicara regresi linear berganda, udah banyak nih variabel independennya. Nggak hanya satu lagi. Kalau kemarin kan satu nih regresi linear sederhana. Sekarang udah banyak nih variabel independennya, teman-teman. Saya nggak terlalu banyak membicarakan mengenai pemodelan matematis karena memang ini adalah kaitannya dengan mungkin review review general aja ya, karena kan penurunan-penurunan rumus itu bisa dipelajari sendiri atau bisa lihat sendiri karena poinnya bukan di situ untuk Anda ya. Anda adalah bagaimana caranya menginterpretasikan outputnya, begitu ya. Tidak perlu juga bingung bagaimana cara proses untuk apa namanya penurunan rumus ataupun juga konsep bagaimana mencari nilai-nilai dari variabel-variabel koefisien-koefisien variabel dalam regresi berganda. Namun perlu Ibu jelasin bentuknya seperti ini teman-teman. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta n Xn ditambah epsilon atau error ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya X1, X2, X3 sampai Xn. Ini yang membedakan dengan yang sebelumnya kita belajar regresi linear sederhana. Betul ya. Nah, yang sama adalah Y-nya. Y-nya satu ya. Nah, sekarang sudah banyak X-nya. Nah, ketika kemarin kita belajar mengenai regresi linear sederhana, kita akan mencari koefisien dari X1-nya ya, beta satunya kan. Sama ketika kita menggunakan regresi linear berganda, yang teman-teman cari adalah sebenarnya hakikatnya adalah beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena data Y dan X1 sampai Xn itu sudah diberikan. Begitu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, simbolnya adalah Y adalah variable dependent. X1, X2, dan sampai Xn adalah variabel independen. Beta 0 disebut dengan konstanta atau intercept. Ingat kemarin kita ketika belajar tentang regresi linear sederhana. Konstanta atau intercept adalah titik mulai di mana ya kalau pada persamaan garis awal dia muncul ya dia mau garis apa suatu titik yang memotong sumbu Y gitu kan. Tapi kalau misalnya pada filosofis atau dari modelnya adalah kondisi pada saat nilai X itu sama dengan nol. Jadi starting point-nya, kalau kita kemarin bicara mengenai penjualan gitu kan ya, ketika tidak ada iklan gitu kan, penjualannya sudah mulai nih sekitar 10 dolar, let's say seperti itu. Ya, jadi titik di mana ketika variabel X-nya sama dengan nol. Sama ketika regresi linear berganda. Jadi pada saat seluruh variabel X-nya itu nggak ada, atau belum ada gitu kan. Dia sudah punya yang namanya initial point atau titik awal yaitu sebesar beta 0 gitu teman-teman. Kemudian beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta n itulah yang disebut dengan koefisien regresi. Ya. Itulah yang nanti kita ingin melihat nilainya bagaimana nih signifikan atau enggak ya terhadap Y. Ya, kalau signifikan berarti dia berpengaruh nih terhadap Y. Kalau enggak signifikan berarti dia tidak berpengaruh terhadap Y. Begitu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah error, teman-teman. Jadi error ini tidak boleh dilupakan karena error inilah yang menyebabkan peneluran rumus mendapatkan nilai beta 0 sampai beta 1, 2, 3 dan seterusnya. Nilai error ini yang didapatkan. Karena lagi ya, kita bicara mengenai regresi linear berganda, metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil, teman-teman. Metode kuadrat kecil kemarin sudah jelaskan ya. Metode kuadrat terkecil teman-teman sudah tahu kan? Kemarin sudah dijelaskan tuh, ya lihat lagi videonya di regresi linear sederhana. Konsepnya adalah kita akan mencari garis terbaik ya dari sebaran-sebaran data tersebut. Garis terbaik apa? Garis terbaik adalah garis di mana data-data tersebut itu sangat dekat atau errornya sangat kecil. Ya, nah, berarti nanti kita akan menggunakan suatu teknik bagaimana caranya menurunkan rumus tersebut agar supaya bisa mendapatkan nilai-nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Begitu, teman-teman. Nah, ini bisa baca sendiri ya, teman-teman. Ini sebenarnya buku yang rencananya akan Bu Silvana launching. Ya. Baca sendiri. Nah, kemudian ini, teman-teman. Kemarin kita belum membahas ini, karena biar teman-teman tahu konsep modelnya. Namun, kita bicara mengenai penurunan rumus, dia harus ada asumsi yang harus dipenuhi pada regresi linear berganda.
Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai statistik parametrik ya, kemarin sudah bicara di awal, ada dua statistik namanya, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Kita menggunakan statistik parametrik itu artinya adalah data tersebut harus mengindahkan atau mengikuti suatu prosedur dari distribusi tertentu, gitu ya. Distribusinya apa? Kalau kita pakai di sini adalah distribusi normal, teman-teman. Nah, karena dia itu syaratnya banyak ya, tapi eh, kelebihannya adalah dia ini robust gitu. Robust apa teman-teman? Robust itu benar gitu loh. Bisa dipakai, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga eh, bisa dipakai untuk prediksi gitu. Nah, bedanya dengan non-parametrik itu tidak mengindahkan suatu distribusi tertentu, sehingga nggak perlu pakai asumsi. Ibaratnya instan lah gitu ya teman-teman ya, cara cepat gitu. Tapi cara yang cepat itu belum tentu baik ya. Nah, namun ya nggak apa-apa juga kita pakai daripada kita nggak pakai metode statistik. As long nanti teman-teman harus menginformasikan kepada audiens bahwasanya teknik yang dipakai non parametrik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Begitu bedanya. Itu pros and cons-nya ya. Ketika kita bicara parametrik dan parametrik. Nah, kembali lagi ke regresi linear berganda. Karena dia termasuk dari satu bagian dari asumsi parametrik sehingga dia harus memenuhi suatu asumsi tertentu. Ya, asumsi yang pertama adalah dia harus bentuknya linear. Yang namanya regresi linear berganda ya harusnya linear. Berarti ada uji namanya uji linearitas nanti teman-teman. Dicek ya uji linearitinya kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah independensi. Dia harus independen satu dengan yang lain. Kemudian ya, ketika kita bicara error ya di sini, error itu itu harus eh, konstan gitu. Jadi errornya itu variasi dari errornya itu harus konstan. Nah, makanya itu yang disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan adalah error dari residual itu harus konstan. Kalau nggak konstan, maka terjadi penyakit yang namanya heterokedastisitas. Itu nggak boleh kalau heterokedastisitas. Kemudian, syarat yang keempat adalah multikolonaritas. Multikolonaritas itu artinya, ya, yang namanya variabel independen, namanya independen ya, saling bebas, itu nggak boleh ada hubungan, nggak boleh ada korelasi yang kuat gitu. Kalau terjadi korelasi yang kuat, maka terjadi yang namanya masalah atau penyakit yang disebut dengan multikoliniaritas. Ya, kalau terjadi multikoliniaritas, maka koefisien regresi itu eh, tidak bisa di, di, dipakai gitu. Karena akan bias. Ya akan bias gitu. Karena apa yang namanya variable independen itu yang harusnya independen, namanya independence, ya kebebasan, ya kan? Bebas, nggak boleh bebas saling dipengaruhi. Nah, namun kalau ada multikoloritas atau terjadinya hubungan yang kuat antara variabel independen, maka koefisien regresi itu tidak bisa kita pakai. Itu namanya bias. Nah, sebenarnya nggak nggak ada yang perfect di dunia ini gitu. Variabel-variabel ekonomi apalagi ya keuangan ya variabel ekonomi deh ilmu-ilmu ekonomi gitu makroekonomi mikroekonomi itu rata-rata semuanya saling berpengaruh satu sama lain ya kan. Nah, oke, nggak apa-apa. Ini kan karena tatarannya masih S1, kita baru belajar mengenai masalah multikoloritas. Nanti ketika teman-teman belajar lagi lebih dalam mengenai statistik, ada yang namanya endogenitas gitu ya. Jadi itu istilahnya terjadi yang namanya perputaran atau resiprokal antara variabel-variabel independen dengan dependen. Nah, itu nanti lagi itu nggak usah jadi bingung dulu. Nah, sekarang ini yang penting variabel itu tidak boleh variabel X-nya nggak boleh saling berkorelasi begitu. Nah, itu disebut dengan multikolonitas. Kemudian yang terakhir, yang penting juga adalah karena dia tadi merupakan parametrik, berarti distribusinya harus bersifat normal. Yang dinormalkan, again ya, banyak sekali mispersepsi. Yang dinormalkan itu X-nya. Yang dinormalkan ya ya no. Yang dinormalkan adalah residual normalnya. Maka nanti teman-teman akan belajar bagaimana menyimpan residual dari suatu model. Nah, itu nanti akan dicek bagaimana distribusinya. Begitu teman-teman ya.
Nah, ini sekarang ya, kita ke bagaimana penurunan rumus teman-teman. Tadi sudah disampaikan, bahwasanya kita menggunakan yang namanya metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Bu, apakah hanya metode itu saja yang ada? No, metode itu banyak sekali ya. Namun dalam tataran kalian kita kasih ini dulu ya. Bisa dibilang sebenarnya ini bukan metode yang bisa bilang nih bukan metode yang gampang, justru malah metode yang susah nih ya, metode kuadrat terkecil gitu. Namun metode kuadrat terkecil itu adalah awal dari munculnya asumsi-asumsi yang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalau namanya anak kecil, maksudnya bukan anak kecil ya, anak 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 ya anak kecil. Anak kecil tuh jangan dikasih yang instan-instan dulu ya kan. Anak kecil dikasih dulu makanan yang sehat, ya, makanan yang benar gizinya, ya kan. Baru nanti ketika sudah besar sedikit, bolehlah coba icip-icip coklat, ya, bolehlah coba icip-icip mie ayam, bakso gitu ya. Itu logika-logika bodoh-bodohan ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak-agak salah kali memberikan logika gitu. Ya iya, gitu. Saya bilang karena saya sekolah di statistik, metode kuadrat terkecil sebenarnya adalah metode yang paling sulit tapi itu dulu yang diajarkan. Karena apa? Begitu banyak asumsi yang harus dipenuhi. Gimana Bu ketika asumsi itu dipenuhi? Kita harus wise untuk memberikan suggestion kepada audiens ya, seperti itu. Jadi intinya tidak boleh merasa itu suatu model yang bisa digeneralisasi ketika asumsi di metode ini tidak terpenuhi. Oke, kemarin teman-teman udah belajar ya penurunan rumus pada regresi linear berganda juga sama teman-teman. Jadi error itu kan didapatkan dari Y dikurang Y topi kan teman-teman ya. Y dikurang Y modelnya, Y topi gitu kan. Kemudian dengan menggunakan kita kita sumkan, kita samkan, kita jumlahkan gitu ya seluruh dari error-errornya. Kemudian kita kuadratkan, kan nanti kan mendapatkan nilai seperti ini ya teman-teman. Ya kan, seperti ini. Ya, jadi Y-nya kan nanti bentuknya yang tadi ya, itopi yang tadi tanpa error ya. Ya kan seperti ini gitu. Terus kemudian minusnya ini keluar apa namanya? Kurungnya kan gitu menjadi bentuk seperti ini. Nah, kadang bisa digunakan yang namanya persamaan normal. Jadi persamaan normal itu menggunakan matriks gitu ya. Kalau kita menggunakan matriks berarti menggunakan sifat dari matriks ya inverse matriks gitu kan. Bagaimana cara mencari nilai X ini gitu kan. Oke. Nah, tuh dengan menggunakan matriks didapatkan ya bentuk seperti ini teman-teman. Tenang aja ya, ini nggak dipelajari, ini nggak akan keluar di ujian ya. Ibu ingin tahu mengajarkan kalian dengan kafah ya ibarat itu. Kalau di Al-Quran eh apa ya namanya seluruhnya gitu ya. Jadi diajarkan seluruhnya kan gitu kan. Karena Bu Sifana belajar. Kalau belajar ya kita harus ngajarin kan gitu kan. Itu adalah suatu konsekuensi gitu. Jadi jangan sampai ketika kita diajarin sama guru gitu, kita nggak nurunin ke anak kita. Itu sangat rugi ya. Amal jariah nggak turun. Nah, oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan nilai dengan menggunakan matriks, matrik dari B, yaitu matrik dari beta 0 sampai beta 1, beta 2, dan sampai N, didapatkan dari hasil X transpose dikali X dalam kurung inverse-nya, ya kan? Dikalikan X transpose dikalikan Y, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasinya. Yang pertama adalah interceptnya. Interceptnya berarti kan kemarin tadi yang sudah saya jelasin ya, yaitu suatu titik yang memotong sumbu Y. Atau ketika semua variabelnya independennya sama dengan nol. Nilainya adalah beta nol ini. Kemudian koefisien variabel independennya beta 1 sampai beta N, teman-teman. Nah, ini berarti kita lihat nih bagaimana nih signifikan atau enggak. Kalau enggak signifikan, ya berarti tidak berpengaruh. Wasit kita berpengaruh. Kemudian kalau dia berpengaruh pun juga ada dua pengaruhnya. Bisa jadi dia positif, bisa jadi negatif. Kalau positif artinya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya positif. Maksudnya apa itu? Jadi ketika variabel X itu naik, maka variabel Y-nya juga akan naik. Nah, itu. Jadi dia searah hubungannya. Kemudian kalau koefisiennya itu negatif, artinya ya hubungannya berbalik arah. Jadi ketika variabel X-nya itu naik, maka variabel Y-nya akan turun. Seperti itu. Itu namanya koefisien negatif. Apa sih relevansinya? Contoh misalnya, kalau bicara mengenai tadi, kita bicara mengenai jam belajar ya. Jam belajar dengan IPK. Logikanya ya, semakin banyak jam belajar, berarti IPK-nya akan naik.
berarti hubungannya positif. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya eh, contoh misalnya semakin semakin cepat kita berkendaraan, semakin tinggi kecepatan, makanya waktu sampainya akan lebih rendah, kan gitu kan? Semakin tinggi, semakin tinggi apa namanya? Semakin tinggi kecepatan, waktu tempuhnya akan semakin rendah. Ini itu kan berbalik arah tuh kan. Nah, ini seperti itu. Nah, nanti konsep-konsep ini teman-teman akan pakai ya logika-logika ini. Lanjut. Nah, terus kemudian selanjutnya teman-teman sama seperti regresi linear sederhana ada yang namanya uji koefisien, signifikansi dan koefisien dengan menggunakan sama juga kemarin kita juga belajar uji T ya, uji T. Nah, ketika kita sudah menggunakan software, kamu abaikan yang menggunakan T-tabel ya. Itu zaman bala cuma belajar. Tapi kalau mau belajar it's okay boleh ya. Nggak apa-apa pakai tabel T. Nah, nanti yang kamu pakai adalah ya kalau kita menggunakan SPSS adalah menggunakan p-value ya. Jadi kemarin cerita mengenai UTS kemarin Bu Supana apresiasi sama teman-teman yang masih menggunakan manual gitu kan. Padahal sebenarnya bisa menggunakan SPSS. Namun untuk kali ini kayaknya agak berat, sangat berat ya kalau kalian manual ya gitu. Karena begitu banyak iterasi, begitu banyak apa namanya matrik-matrik yang harus kalian hitung gitu kan. Kayaknya sulit ya gitu. Dengan menggunakan ChatGPT pun juga kayaknya sulit gitu. Jadi, kalian mesti menggunakan SPSS. Namun untuk mata kuliah yang ini sih karena ini kan kita sudah di ujung-ujung dapat ya Bu Silvana kayaknya nggak wise juga ya maksa kalian tuh nanti ujiannya harus menggunakan SPSS nggak apa-apa deh gitu besok karena kan UTS-nya udah berat ya Ibu kan janji UTS UAS-nya nggak berat kan besok kalian akan baca output aja ya besok kalian baca output aja jadi kalian perhatikan nih ya kuliah ini jadi nggak perlu kalian untuk apa namanya mengolah gitu ya kalau mengolah is oke boleh nggak apa-apa kalau kalian udah memang bisa gitu ya nggak apa-apa tapi yang Ibu akan tugaskan besok ya di UAS itu adalah kalian menginterpretasikan saja output yang ada gitu ya. Nah, ini teman-teman, ketika kita menggunakan SPSS atau semua software statistik, Anda nggak perlu lagi membandingkan dengan tabel. Cukup teman-teman bandingkan saja nilai p-value-nya dengan nilai signifikansi yang teman-teman ingin ambil. Dan kemarin Bu Sifon udah jelasin kenapa ngambil 5% teman-teman kalau di sosial. Ya karena itu adalah tingkat kesalahan yang toleransi. Terlalu tinggi jika kita ambil 1%, terlalu sensitif gitu. Nanti banyaknya nggak valid gitu kan. Dan terlalu besar kalau 10%. Jadi 5% adalah nilai yang memang ditoleransi. Itu dapat dari mana, Bu? Itu sebenarnya perjanjian aja perjanjian dari dulu gitu ya. Jadi biasa nih orang-orang manajemen, SI juga termasuk ya, itu biasa ngambil 5% ya sebagai cut point-nya. Atau kalau orang-orang kedokteran juga eh, nggak ngambil 5%, orang-orang kesehatan tuh biasa lebih kecil dari 5%. Itu cuma perjanjian aja ya. Nah, ingat teman-teman, hipotesisnya adalah ketika H0-nya itu betanya sama dengan 0, itu berarti tidak ada hubungan. H1-nya kalau H0-nya tidak ada hubungan, H1-nya berarti ada hubungan seperti itu. Ya, nanti dilihat hanya p-value-nya aja teman-teman ya. Jadi rumus ini hanya sekedar teori saja. P-value ya, Anda bandingkan dengan 5%. Jika dia lebih kecil daripada 5%, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Berarti kalau H1 diterima terjadi atau terdapat pengaruh hubungan antara X dengan Y kan gitu. Tetapi ketika V-value-nya itu lebih besar dari 5%, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh. Begitu. Jadi kalau pada ini ya yang diharapkan ketika P-value-nya kurang dari 5%. Ya, begitu. Ketika sudah selesai di uji T, berarti kita jadi nanti akan uji F. Ya, sama seperti kemarin regresi linear sederhana, ada uji F-nya juga kan. Tapi uji F pada regresi linear sederhana kurang kepake ya. Kenapa? Karena kan cuma satu variabel. Namun pada regresi linear berganda itu kepake itu uji F itu. Kenapa? Karena itu adalah indikasi pertama untuk menunjukkan apakah variabel ini atau variabel-variabel yang banyak itu memberikan sumbangsi nggak terhadap Y-nya gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak lidi nih ya, lidi gabung bareng-bareng gitu kan. Itu kan buat nyapu itu kan enak gitu kan ketimbang kalau cuma satu gitu.
Kalau bareng-bareng aja, iya ya nggak apa-apa Hesti aman. Nanti nonton video ya Hes. Nah, ketika ketika bareng-bareng aja udah kalah, udah nggak signifikan, berarti pasti bisa dipastikan di sendiri-sendiri aja yang diuji T-nya pasti akan ini akan apa namanya akan nggak signifikan gitu ya. Nah uji F ini juga patokannya ya karena kita menggunakan menggunakan apa teman-teman tadi SPSS ya kita juga akan melihat nilai dari p-value-nya teman-teman begitu. Nah, kemudian teman-teman di sini rumus F itu adalah ada nilai R kuadrat di situ ya. Ya, rumus formula R F itu adalah R kuadrat bagi K dibagi satu dikurang R kuadrat dibagi N. N itu adalah banyak observasi dikurangi K. K adalah banyak variabel independen kurangi satunya. Jadi ada yang namanya R kuadrat. Nah, berarti nanti ada lagi satu uji atau satu statistik yang juga harus teman-teman perhatikan ya. Nah, ini juga kriteria keputusan untuk uji F itu sama. Jika p-value-nya itu lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak, H1 diterima. Ya, berarti kalau gitu H0 ditolak, H1 diterima berarti dapat pengaruh. Begitu. Kalau p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa, berarti H0-nya diterima, H1 ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh. Nah, tadi juga dijelaskan ya teman-teman. Kan ada R square ya, R kuadrat. Nah, ketika kita bicara mengenai regresi linear berganda, R kuadrat itu adalah besarnya kontribusi yang diberikan variabel X terhadap Y. Artinya berapa sih gitu kan hubungan variabel X-nya terhadap Y. Itu dilihat dari R square. Tapi ketika kita bicara regresi linear berganda, R square gitu ya, itu nggak terlalu bagus digunakan. Jadi teman-teman jangan gunakan R square, tapi gunakan adjusted R square. Ya, kenapa nih alasannya di sini teman-teman? Hmm. Jadi adjusted R square ini itu sudah menyesuaikan dengan jumlah variabel independen di model, sehingga dia memberikan pengukuran yang lebih akurat terhadap seberapa model. Jadi dimasukin berapapun nilai X ya, dia nggak akan yang namanya bias gitu. Ini contohnya gini nih. Tadi kemarin kita bicara mengenai variabel regresi linear sederhana. Didapatkan R square-nya sekitar 70%. Let's say seperti itu ya. Kalau menggunakan R square, ditambahin lagi nih ya variabel X-nya. Saya ada X2, X3, X4 masuk. Si R square ini akan naik ke atas. Padahal belum tentu X2, X3, X4 itu berpengaruh terhadap X. Bisa jadi dia memperburuk model. Dia tidak berpengaruh terhadap Y. Itu. Sehingga tidak relevan lagi teman-teman pakai R square ya. Yang teman-teman bisa gunakan disarankan justru menggunakan adjusted R square. Ah, tapi filosofinya sama, tetap kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap Y. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba berlatih, teman-teman. Ini ada contoh soal di bidang manajemen, ya. Jadi ceritanya ini seorang manajer ingin mengetahui pengaruh dari pengeluaran iklan. Jadi di pengeluaran iklan itu X1, kemudian jumlah tenaga kerja itu X2, dan Y-nya itu, variabel Y-nya itu adalah penjualan produk. Nah, ini model ini menggunakan dua variabel X, ya kan? Ada X1 dan X2. Kalau kemarin kita kan pengeluaran iklan sama penjualan produk, ya kan? Nah, sekarang ditambahin jumlah tenaga kerja, gitu. Nah, sekarang datanya diambil dari 30 cabang perusahaan. Dan di sini kita akan menggunakan regresi linear berganda untuk menentukan yang pertama seberapa besar ya pengaruh dari X terhadap Y ya. Kemudian apakah variabel-variabel tersebut signifikan terhadap Y atau terhadap penjualan? Kemudian bagaimana interpretasinya terhadap nilai koefisien regresi yang dihasilkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah hasil dari data pengukuran. Benar ya? Data pengukuran teman-teman, bukan. Hah? Mohon maaf Bu, suara kemuyut. Suaraku kemute. Coba dicek, suaraku kemute, nggak kedengeran. Ayo, enggak kok, enggak kok, aman. Aman ya, Gi? Aman. Aku potong-potong deh ininya ya. Itunya apa namanya? Potong-potong deh itunya deh. Aman ya.